Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, penuh sukacita, penuh syukur, dan tentu saja penuh iman dan tanggung jawab akan hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini. Hari ini tanggal 26 Februari 2021, saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Tuhan dari Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, dia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, dia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, para sahabat kenalan dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mendengarkan Injil hari ini, bagian dari khotbah di bukit, sebagaimana beberapa hari lalu sampai beberapa hari ke depan, kita menemukan saudari-saudara bahwa Yesus memperluas pemahaman kita tentang 10 perintah Allah atau 10 firman. Sabda perjanjian lama, sebagaimana seringkali terungkap dalam kalimat, kami telah mendengar atau telah difirmankan kepadamu, lalu kemudian dikontraskan dengan sabda Yesus hari ini, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi ada nuansa pembaharuan di balik itu. Pembaharuan pemahaman terkait peraturan hukum yang berlaku dan bagaimana itu dihayati di dalam hidup bersama. Hal ini saudari-saudara memperlihatkan bagaimana Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kita sering mendengar itu. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi, untuk menyempurnakan hukum
sambil menerangkan sebetulnya makna sejati dari hukum. Itu kita dengar hari ini, kemarin dan besok pun masih akan bersambung perikop bacaan tentang khotbah di atas bukit ini. Dia menunjukkan kuasanya untuk memberikan prinsip-prinsip moral yang lebih radikal dan tentu saja mendesak atau menuntut manusia. Radikal berarti sampai kepada akar-akarnya. Katakanlah misalnya soal membunuh tadi. Yesus mengatakan, telah difirmankan kepadamu, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia harus dihukum. Jadi bukan hanya soal membunuhnya, tetapi akar masalahnya untuk sampai kepada pembunuhan, yaitu kemarahan itu. Itu yang disoroti oleh Tuhan Yesus. Dan di sini letak penyempurnaan hukum oleh Tuhan Yesus. Supaya kita tidak berhenti pada menaati peraturan menjadi legalistis. Tetapi kita lupa akan akar masalahnya, mengapa sebuah dosa berat seperti pembunuhan itu terjadi. Yesus mengantar kita kepada akar persoalan atau akar permasalahan yang menyebabkan sebuah dosa itu terjadi. Yesus mau berusaha mengajak kita untuk sampai kepada inti, maksud, dan tujuan Allah memberikan hukum itu. Yesus mengajak kita untuk kembali ke dalam diri, ke dalam hati nurani kita untuk melihat motivasi. Lalu kemudian berusaha menghindari hal-hal sepele yang bisa berujung kepada terjadinya dosa berat. Mari kita ingat saudara-saudari, firman Tuhan pada perayaan Rabu Abu yang lalu mengatakan, koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Bersambung kepada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk lihatlah hati nuranimu. Sebab dari sana kemudian muncul macam-macam pikiran, perilaku, dan tentu juga dalam kaitan dengan penghayatan hidup beragama kita sebagai pengikut Kristus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sambil menjalani masa prapaskah kita, Yesus mengajak kita untuk memperbarui dan mempertajam hati nurani kita. Sumber dari motif, sumber dari moralitas kita. Membuka diri agar dapat memahami perintahnya dengan benar, sambil memperbaiki relasi kita dengan sesama melalui tobat, melalui pemulihan hubungan yang telah rusak. Atau kita seringkali menyebutnya rekonsiliasi, berdamai. Karena mati raga yang kita jalani ini bukan hanya sebagai bukti iman kita kepada Allah, saudari-saudara, tapi juga aksi kasih kepada sesama. Itu mengapa saya katakan pada hari Rabu, kemudian Minggu Prapaskah pertama, puasa pantang kita, mati raga kita sebagai orang Katolik, itu mesti berujung kepada solidaritas kepada sesama. Tak ada gunanya puasa kita kendalikan diri, tapi dia tidak mempunyai efek kepada sesama. Hari ini saudara-saudari, kita diajak oleh Yesus untuk memperbaiki, menyoroti hati kita. Kalau hati sudah mampu diperbaiki, percayalah bahwa pikiran, kata-kata, dan tindakan kita otomatis akan ikut diperbaharui. Sehingga juga di dalam segala praktek hidup beragama kita menghayati, menjalani ritual-ritual keagamaan, entah itu misa, ibadah, dan sebagainya, dengan hati yang damai, hati yang bersih.
hati yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, bukan hati yang masih menyimpan dendam, bukan hati yang masih menyimpan amarah, bukan hati yang masih menyimpan kemarahan. Itulah mengapa Yesus mengatakan, jika engkau hendak mempersembahkan korban di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu, pulanglah, berdamai dahulu, baru kembali lagi untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Sehingga kurban itu dipersembahkan dengan hati yang murni, dengan hati yang penuh ketulusan, hati yang penuh sukacita, bukan hati yang penuh dengan macam-macam amarah, kebencian, dendam, dan sebagainya. Moga-moga Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menginspirasi pikiran dan hati kita untuk menjalani, menghayati masa prapaskah kita. Jangan sampai kita didapati oleh Tuhan Yesus memiliki karakter rohani seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka mari kita jauhi kemunafikan, mari kita hindarkan diri dari menghayati agama atau iman kita secara legalistis. Yang penting ikut peraturan, tapi minim kasih, minim kebijaksanaan dan kemanusiaan, sia-sialah semuanya. Selamat berbuat baik hari ini, selamat beraktivitas penuh semangat, salam sehat, salam 52. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau begitu memperhatikan hidup kami. Engkau begitu peduli kepada penghayatan iman kami. Dan hari ini Engkau mengajar kami untuk melaksanakan segala macam ritual agama kami, ibadah kami, persembahan kami, ekaristi kami. Supaya kami lakukan, kami persembahkan dengan hati yang bersih, hati yang murni, hati yang bebas dari amarah, kebencian, dendam. Semoga dengan itu ya Tuhan kami, Engkau dapati makin hari makin menghayati puasa prapaskah kami dengan berbuah, dengan bertumbuh menjadi pribadi yang makin mencintai Engkau dan makin mengasihi sesama kami. Ingatlah ya Bapa akan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Pak Rudi dan Bu Risa, Mas Yofi dan Dr. Natasha. Semoga Engkau memberkati mereka sebagai pasangan suami istri, meneguhkan perjuangan, cita-cita, dan seluruh persembahan diri mereka kepadamu dalam segala aktivitas karya pelayanan mereka. Berkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani, dengan kesehatan yang baik, dengan rezeki yang secukupnya, dan mampukan mereka Tuhan untuk menjadi saksi kasih dan kesetiaan-Mu di tengah dunia, semakin menjadi berkat bagi sesama. Kami sampaikan doa-doa kami ini dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan. Tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.